bersama kita semua perlu teknik. Kita akan membahas tentang aplikasi AutoCAD. Oke, sebelum kita masuk ke AutoCAD, kita bahas sedikit tentang AutoCAD. AutoCAD ini adalah aplikasi untuk drafter, drawing, dan modeling. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menggambar 2 dimensi, 3 dimensi, dan modeling. Seperti itu. Oke, mula-mula kita masuk ke aplikasi AutoCAD-nya. Nah, ini AutoCAD saya memakai AutoCAD versi 2024. Oke, kita klik. Kita tunggu sampai ke menu utama pada AutoCAD ini. Oke, kita udah masuk ke menu utama. Nah, menu utamanya ini seperti ini ya. Jadi misal kalau kita belum ada proyekan, kita pasti akan menemukan modelnya seperti ini di menu utamanya. Nah, di sini ada open. Nah, open ini fungsinya untuk membuka file yang kita punya. Nah, karena kita baru, coba kita pakai new dulu. Nah, atau kita pakai proyekan baru. Nah, ini proyekan baru kita. Nah, sebelum kita mulai proyekan kita harus menyeting yang ada untuk kebutuhan kita. Nah, contohnya seperti unit sini. Nah, unit ini berfungsi untuk menentukan satuan yang kita pakai. Nah, satuan yang kita pakai itu mau seperti apa? Mau nolnya 0, di belakangnya itu ada 2 atau 1 atau lebih. Nah, itu bisa kita pakai di sini. Nah, kita pakai yang biasa aja, nggak usah pakai 0, kita pakai 0 biasa. Nah, di sini pakai tipenya tipe sesuai kebutuhan ya. Jadi kebutuhan kita mau pakai apa nih? Nah, kita pakai yang desimal aja. Oke, yang biasa. Terus untuk insert scale-nya atau satuan ukurannya. Satuan ukurannya ya tergantung kebutuhan kita di lapangan seperti apa. Jadi misal kalau emang kita mau pakai senti, pakai meter, tinggal kita pilih aja. Nah, ini biasa kita pakai yang millimeters. Nah, ini untuk standarnya ya, standarnya kita pakai standar internasional aja. Oke, kalau sudah oke. Lalu kita masih belum bisa mulai nih. Nah, kita setting dulu. Nah, itu kita pakai dimension style. Nah, ini kita tulis bisa dim. Nah, dim dimension style atau bisa juga pakai DS. Nah, DS ini dimension style juga bisa. Oke, jangan sampai salah pilih. Nah, ini ada D setting, ada dim style. Nah, kita pilih dim style atau dimension style. Nah, dimension style. Oke, ini menu utama dari dimension style. Oke, menu utamanya kita mau bikin proyekan baru nih, berarti pakai nama kita sendiri atau nama proyekan kita boleh. Oke, di sini kita pakai yang new. Oke, tulis dengan nama kita sendiri. Oke, lalu start with-nya kita pakai yang standar. Oke, untuk usernya semua dimensi aja. Oke, kalau sudah continue, nanti kita dialihkan ke menu berikutnya. Nah, ini yang harus kita setting di sini. Nah, di sini kita pakai desimal biasa aja. Oke, di sini kita pakai 01 aja. Terus habis itu ke simbol and arrow. Simbol and arrow-nya kita size arrow-nya. Nah, ini fungsinya untuk si panahnya itu besar atau kecilnya ya. Jadi tergantung ukuran yang kita setting di sini. Makanya awal-awal kita harus setting dulu nih, kita maunya gimana, seperti itu. Nah, ini kita setting 10 aja. Nanti kita bisa ganti ya. Nah,
misal kalau emang kurang besar seperti itu. Nah, ini kita juga bisa milih untuk panahnya. Nah, oke, kalau udah ke teks, nah ini teksnya. Nah, teksnya ini juga menentukan untuk besar kecilnya si teksnya ya. Oke, samain aja 10. Oke, lanjut. Nah, ini untuk ke center si informasinya ya. Jadi misal kalau kita ubah-ubah ini, nah kan vertikalnya, nah nanti akan berubah. Nah, berubah. Nanti akan berubah dia. Nah, kita pakai yang JIS biar dia center di tengah-tengah. Nah, biar ukurannya sama. Nah, ini seperti ini. Nah, ini juga ada standar. Nah, oke, nggak ada perbedaannya. Cuman dia agak zoom aja kalau untuk yang ISO standar ini. Oke, kita pakai element with dimension line. Oke, kalau udah yang ini tergantung kebutuhan kita ya. Nah, ini contohnya kayak toleransi ini. Nah, toleransi ini tergantung kebutuhan kita. Nah, kebutuhannya seperti apa? Nah, contoh misal kalau kurang lebih, nah kan, contoh misalnya ini kita pakai kurang lebihnya berapa? Contohnya 0,5 bisa ya. Oke. Nah, langsung ke ubah. Oke, seperti itu ya. Jadi misal kalau kita nggak usah pakai pun juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tergantung kebutuhan. Dan kita pun juga sebenarnya bisa diopsikan lagi di menu selanjutnya atau informasi selanjutnya itu di informasi di ukuran. Nah, atau di etiket. Ya, nanti kita bikin di etiket dengan toleransi dengan keseluruhannya seperti ini. Nah, contohnya seperti toleransinya kurang lebihnya 0,5 atau 0, berapa dengan kebutuhan kita. Oke, kalau udah kita klik OK. Oke, di sini kita udah punya dan ini kita pakai. Kalau udah kita close. Nah, ini adalah menu utama kita untuk kita drawing. Oke, sebelum kita mulai kita coba lebih dalam lagi. Nah, ini ke layer properties. Nah, layer properties ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk membantu kita, misal kalau kita kebutuhannya, contoh CAD-nya agak rumit ya. Jadi misal kalau kita mau ngasih ukuran, itu lebih gampang. Jadi misal kalau ukurannya kita mau hilangin, kita bisa langsung dari sini. Nanti kita langsung setting di dalam. Oke, itu fungsinya. Oke, coba kita ke new layer. Oke, new layer kita pertama-tama karena kita mau bikin benda, coba aja di sini kita tulis benda. Oke, di sini ada beberapa ya. Oke. Nah, untuk colornya atau warnanya kita bisa ganti. Untuk yang benda kita coba kita pakai warna putih aja. Untuk line tipenya kita pakai line tipe yang biasa aja, yang standar, yang solid line. Oke, untuk ukuran line-nya, nah ini kita pakai yang 0,50 atau 0,5. Oke, kalau udah lanjut ke berikutnya, new layer lagi. Kita di sini pakai untuk ukuran. Oke, ukuran. Sudah. Oke, untuk ukuran coba kita ganti warnanya pakai warna merah ya, biar kelihatan beda. Oke, untuk line-nya atau garisnya itu kita pakai yang solid aja sama, tapi kita bedain di sini dengan ukurannya 0,2 atau 0,20. Oke, kalau sudah oke. Lanjut berikutnya kita bikin untuk proyeksi. Oke, untuk proyeksi. Nah, untuk proyeksi kita pakai yang putih aja. Kita ngikutin garis utamanya. Oke, putih. Nah, ini yang kita bedain di sini. Nah, karena biasanya misal kalau pakai proyeksi itu garis titik garis. Nah, kita cari di sini. Nah,
saya pakai yang ini atau pakai yang center 2 juga boleh-boleh aja, tergantung kebutuhan kita. Oke, kita pakai yang ini. Oke, kalau udah, nah ini kita setting dengan ukuran, oke, disamain aja 0,2. Oke, kalau udah oke. Kalau udah di close aja. Nah, ini kita udah mulai siap untuk proyekannya. Oke, proyekan pertama atau mula-mula kita bikin rectangle. Nah, ini bikin kotak. Nah, ini kita bisa klik di menu toolbar ya. Menu toolbar yang ada di sini ini adalah menu toolbarnya si AutoCAD. Nah, ini kita bisa klik, bisa juga pakai command. Nah, ini commandnya di sini. Nah, kita bisa langsung ketik pakai rectangle. Nah, ini ada menunya rectangle, atau langsung aja bisa kita langsung ketik rectangle. Nah, ketik rectangle seperti ini. Oke, kalau udah kita klik. Oke, kalau udah kita klik kanan di mouse. Nah, ini kita kasih ukuran. Nah, kasih ukurannya tergantung kita maunya seperti apa. Oke. Saya mau kasih ukuran di sini itu 50 aja, 50 kali 50. Nah, cara pindahinnya itu pakai tab ya yang ada di keyboard. Nah, ini tab yang deretannya itu ada di escape. Nah, escape sampai ke bawah ke CTRL. Nah, itu. Oke. Kita tab. Nah, itu akan pindah. Nah, kalau udah pindah kayak gini, kita bisa ketik lagi 50. Oke, sesuai kebutuhan kita, atau kita mau bikin yang agak panjang deh, 100. Oke, kalau udah di enter. Oke, kita jadi seperti ini ya. Kita zoom. Nah, seperti ini kita udah jadi. Nah, coba kita kasih ukuran, apakah benar ukurannya sama. Nah, ini kan kita ngasih ukuran yang emang kita belum atur nih di sini nih. Jadi misal kalau kita atur lebih enak. Nah, contoh ya kan ini belum diatur. Coba kita hapus lagi. Nah, kita escape, kita cancel dulu. Ya, kita cancel. Nah, ini kita delete. Oke, kita delete. Kita delete. Nah, ini coba kita blok dulu. Nah, ini kita masukin perintahnya di sini. Ini di fungsinya untuk apa? Nah, ini kan benda. Oke, ini di fungsinya untuk benda. Lalu kita coba untuk ukuran. Nah, ukuran ini kan warnanya merah nih, biar kita kelihatan nih. Bener nggak nih? Merah. Oke, nah oke, merah ya. Nah, oke, udah merah. Terus coba kita ukur lagi. Oke. Nah, untuk proyeksi, coba kita pakai proyeksi. Oke, kalau udah selesai di escape aja. Oke, proyeksinya pas ya. Dia garis putus-putus. Oke, seperti itu. Nah, fungsinya buat apa sih yang tadi layer properties itu? Nah, fungsinya di sini. Jadi misal kalau proyekan kita banyak, nah ini kita misal kalau ada sesuatu yang menghalangi, kita udah kasih ukuran, kita bisa freeze atau bisa kita matiin dulu nih. Oke, kita matiin dulu biar dia nggak menghalangi pandangan yang ada di objekan kita. Oke, seperti itu ya. Kita hilangin atau proyeksinya juga kita hilangin. Nah, oke, off. Oke, seperti itu ya. Jadi itu fungsinya. Jadi lebih enak, lebih memudahkan kita. Nah, tinggal misal kalau kita mau masukin lagi, tinggal diaktifin aja. Oke, menu selanjutnya itu adalah kita ke plot. Nah, plot ini ada beberapa ya. Jadi kalian bisa pakai beberapa versi. Nah, ini coba kita pakai versi yang pertama di layout pertama. Oke, di layout pertama seperti ini. Menu untuk
plotnya. Oke, sebelum kita ngeplot, kita harus setting dulu plotnya. Nah, ini ada gambar printer, nah ya di atas, oke, atau tulisannya plot, ya. Kita klik plotnya. Nah, di sini kita masuk ke menu plot. Nah, ini kita bisa setting ya. Nah, setting awal itu kita harus ke sini dulu. Untuk name-nya kita mau pakai apa? DWG to PDF ya. DWG to PDF dengan size papernya. Nah, size papernya kita mau pakai apa nih? Nah, kita pakai yang ISO 45 aja. Oke, ISO A4. Oke, terus di sini area plotnya kita pakai yang window. Nah, fungsinya yang window ini kita sesuai dengan request kita ya. Nah, ini sebenarnya udah dibatasi nih, yang garis-garis putus-putus ini adalah pembatasan kita nih. Nah, kita pakai di sini untuk area plot kita atau area yang pengen di print. Nah, kalau udah seperti ini, nanti kita centerin semua ya. Nah, karena di sini dikasih tahu nih, wah ini yang nggak bisa nih, ya kan? Ada merah-merah seperti ini. Nah, kita centerin. Oke, di sini juga disenterin. Nah, di situ ada garis-garis merah. Nah, itu artinya ada yang nggak kebaca gitu. Oke, sini. Nah, ini udah pas. Nah, kalau udah ke apply to layout. Nah, ini jangan sekali-sekali kita langsung pencet OK ya. Kalau OK berarti udah langsung di print. Nah, ini kita belum ngeprint dulu. Masih ada settingan selanjutnya. Oke, kita close aja dulu. Nah, ini dia settingan selanjutnya. Oke. Nah, ini misal kalau kita klik di sini. Nah, ini kita di luar nih. Nah, kalau di dalam beda lagi. Nah, kita klik yang agak pinggiran di layer ini ya. Kita klik, nah sampai seperti ini. Nah, kita pindahin di sini. Oke. Sama di sini kita pasin. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah kita bisa setting di dalamnya. Kita mau besarnya seperti apa, mau yang kita ambil seperti apa. Oke. Kalau udah, coba kita langsung print aja, kita plot. Oke, coba langsung kita oke. Nah, ini kalau oke udah ibaratnya udah ini ya, udah pas, udah pasti gitu. Nah, ini kita mau print. Oke. Di sini kita tulis project 1. Project 1. Oke. Dengan menu filenya kita PDF. Oke, kalau udah save. Nah, ini programnya udah save nih. Nah, ini dia udah jadi ya. Ini udah siap di print. Seperti itu. Semua perlu teknik. Jadi alangkah baiknya kita harus tahu dulu semua hal-hal yang ada di aplikasi tersebut agar kita makin mudah dalam pengaplikasian, dalam pemrograman, atau dalam hal apapun itu. Misal kalau kita tahu, kita kenal, kita paham, kita akan mudah untuk memakainya. Seperti itu. Salam teknik. Jangan lupa di follow and like and subscribe channel Semua Perlu Teknik. Terima kasih.